Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Putriana Aulia Syafatullah, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Multimedia. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai pentingnya parenting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah. Dalam program KKN atau Kuliah Kerja Nyata, membangun desa melalui bidang pendidikan dalam implementasi MBKM pada masa pandemi. Terdapat dua pembahasan yang bakal saya bahas dalam video ini. Yang pertama, apa itu parenting? Dan yang kedua, tips menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah. Sebelum masuk pembahasan, saya akan membacakan kata-kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, "Jangan paksakan anakmu untuk menjadi dirimu, karena mereka tidak terlahir pada zaman." Oke, mungkin kata-kata tadi sudah tidak asing ya didengar oleh kita. Selanjutnya kita masuk ke poin apa itu parenting. Parenting merupakan ilmu yang berhubungan dengan pola pendidikan dan pengasuhan anak. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, parenting adalah suatu interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak yang bertujuan untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual, di mana parenting ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Mengapa parenting itu penting? Sudah dibuktikan dalam penelitian, 1.000 siswa, orang tua, guru, dan administrator periset di North California State University, Universitas Brigham Young, dan University of California menemukan bahwa orang tua dapat membuat anak mereka lebih sukses sekolah dan di kehidupan dengan rutin mengikuti dalam pekerjaan rumah mereka dan menghadiri acara sekolah. Oke, yang pertama, melibatkan anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Contohnya, membiarkan anak untuk membantu orang tua dalam memasak. Yang kedua, rekreasi keluarga yang memiliki nilai edukasi namun tetap menyenangkan bagi anak. Dan yang ketiga, membiasakan anak untuk merapikan tempat tidurnya setiap pagi. Lalu, apakah parenting itu hanya baik untuk anak? Lalu, apa sih pentingnya parenting untuk orang tua? Mari kita bahas. Yang pertama, membantu dalam mendidik serta mengasuh anak secara baik dan benar. Dan yang kedua, membantu mengenal pribadi anak. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri sebagai orang tua. Yang keempat, menguasai dasar-dasar pengasuhan anak. Yang kelima, membantu orang tua dalam mengatasi masalah anak. Dan yang terakhir atau yang keenam, membantu orang tua untuk menjadi orang tua yang lebih bertanggung jawab. Oke, mungkin Bapak dan Ibu sudah menerapkan jenis parenting apa yang cocok digunakan untuk anak-anak di rumah. Namun di sini saya akan menjelaskan 4 jenis parenting menurut keilmuan. Yang pertama, authoritarian parenting. Yang kedua, authoritative parenting. Yang ketiga, indulgent parenting. Dan yang terakhir, yang keempat, neglectful parenting. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, authoritarian parenting atau otoriter. Jenis parenting ini memiliki 3 ciri. Yang pertama, orang tua yang berlaku otoriter atau memerintah kepada anak. Yang kedua, orang tua merasa semua keinginannya harus dipenuhi oleh anak. Dan yang ketiga, orang tua merasa selalu benar dan membatasi ruang gerak anak. Oke, dampak pola pengasuhan ini, anak biasanya tidak sulit untuk mengikuti aturan. Namun, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang agresif dan rentan memiliki konflik dengan orang lain. Dan serta hilangnya rasa harga diri anak dikarenakan opininya sering diabaikan oleh orang-orang terdekatnya. Dalam hal ini, adanya aturan yang terlalu ketat juga berpotensi menjadi pembohong untuk si anak, karena mereka terbiasa berbohong untuk menghindari hukuman yang keras dari orang-orang terdekatnya. Oke, yang kedua yaitu authoritative parenting atau berwibawa. Pola pengasuhan ini memiliki satu ciri, yaitu orang tua memberikan dukungan terhadap pilihan yang diambil oleh anak. Nah, hasil dari anak dengan pola pengasuhan ini,
Anak lebih percaya diri dan ia juga lebih mudah menyampaikan opininya sendiri karena tidak dihalang-halangi oleh paksaan orang tua. Selain itu, anak yang dibesarkan dengan pola pengasuhan ini kemungkinan akan tumbuh menjadi sosok yang taat aturan tanpa paksaan. Selain itu, anak-anak juga akan merasa percaya diri dan nyaman dalam mengutarakan pendapatnya, serta anak akan bijak dalam membuat atau memutuskan suatu persoalan atau keputusan. Nah, pola pengasuhan ini dinilai sebagai salah satu pola pengasuhan yang paling banyak melahirkan anak-anak yang sukses saat dewasa. Oke, sekarang yang ketiga yaitu indulgent parenting atau memanjakan. Pola pengasuhan ini memiliki satu ciri yaitu orang tua bertindak amat permisif terhadap pilihan atau pemikiran anak. Permisif artinya terbuka atau membolehkan segala sesuatu yang diinginkan oleh anak. Hasilnya, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang manja karena orang tua selalu permisif dan menuruti kehendak si anak. Selain itu, anak juga akan menunjukkan perilaku yang kurang sopan atau kurangnya menghargai orang lain karena tidak terbiasanya mengikuti aturan. Nah, pola pengasuhan ini juga terkadang menghasilkan anak yang dengan sosok kurang percaya diri. Oke, sekarang yang keempat yaitu neglectful parenting atau pengasuhan yang lalai. Pola pengasuhan ini memiliki satu ciri yaitu orang tua yang jarang atau bahkan tidak terlibat sama sekali dalam pengasuhan anak. Biasanya pola pengasuhan seperti ini disebabkan oleh orang tua yang harus bekerja dari pagi sampai malam sehingga jarangnya berkomunikasi dengan sang anak. Akibatnya, dalam pola pengasuhan ini menimbulkan jarak antara orang tua dengan anak, serta kemungkinan anak akan tumbuh menjadi orang yang tidak bahagia ataupun kurangnya percaya diri. Bahkan, anak mungkin lebih dekat dengan orang lain dibandingkan dengan orang tua sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tips parenting yang baik. Yang pertama, mengenalkan aturan pada anak. Yang kedua, mencontohkan kebiasaan yang bagus untuk anak. Yang ketiga, mendengarkan pendapat anak. Yang keempat, mengajarkan anak untuk disiplin. Selanjutnya, mengajarkan anak sopan santun. Yang keenam, ajarkan anak untuk beribadah. Yang ketujuh, mendampingi anak saat belajar. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu memberi nasihat atau hukuman yang bijak ketika anak membuat kesalahan. Baik, selanjutnya apa akibatnya jika orang tua memberikan pola asuh yang kurang tepat kepada si anak? Yang pertama, anak sering menangis dan mudah tersinggung yang disebabkan oleh orang tua yang kurang memberikan perhatian yang ditujukan baik secara fisik maupun secara verbal. Yang kedua, selalu sering berbohong. Orang tua biasanya memberikan reaksi yang berlebihan atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh sang anak. Akibatnya, anak akan sering berbohong karena menghindari reaksi yang berlebihan dari sang orang tua. Selanjutnya yaitu self-esteem. Karena anak kurang mendapatkan nasihat dan motivasi dari orang tuanya, padahal hal itu sangat dibutuhkan oleh sang anak. Dan yang terakhir yaitu sering merasa ketakutan. Biasanya disebabkan karena orang tua bereaksi berlebihan ketika anak menghadapi rintangan dalam hidupnya. Selanjutnya, anak selalu merasa iri hati. Nah, hal ini disebabkan oleh sikap orang tua yang sering membanding-bandingkan anaknya dan akan menimbulkan rasa iri dari hati sang anak ketika melihat orang lain yang melebihi mereka. Selanjutnya, dia bisa bangkit dengan dirinya sendiri. Anak yang diasuh dengan pola permisif akan menghasilkan anak yang selalu bergantungan kepada orang tua dan tidak bisa berdiri sendiri. Oke, baik. Mungkin dari sini Bapak dan Ibu sekalian bisa memilah dan memilih lagi parenting yang cocok untuk anak di rumah. Selain itu, kita juga perlu mengenal sifat atau watak dari sang anak supaya jenis parenting yang kita sebagai orang tua berikan tepat untuk sang anak.
Selain itu, kita juga dapat menilai baik buruknya dari parenting yang sudah kita terapkan atau dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang keempat yaitu terjebak dalam kompetensi parenting, yaitu sesama orang tua saling berlomba-lomba mengenai jenis parenting yang mereka gunakan dan membanding-bandingkan satu anak dengan anak yang lain. Dan selanjutnya yaitu tidak memberikan contoh perilaku yang diharapkan pada sang anak. Dan yang terakhir, sering memarahi anak di luar batas. Oke, mungkin dari kesalahan menurut keilmuan sebelumnya, Bapak dan Ibu bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan atau memperbaiki parenting yang digunakan di rumah. Diharapkannya dengan kita membahas parenting ini, anak memiliki kesehatan untuk psikologisnya, terutama pada saat ini kita harus melakukan segala sesuatu di rumah dan supaya anak tidak stres juga, dengan mulai dari parenting yang kita gunakan merupakan parenting yang tepat dan yang baik untuk si anak. Oke, selanjutnya adalah part yang paling ditunggu-tunggu atau tips yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tips menciptakan belajar yang nyaman di rumah. Yang pertama, ciptakan ruang belajar yang kondusif, dan yang kedua, belajar sambil bermain. Nah, untuk poin ini, peran orang tua sangat dibutuhkan karena orang tua harus menjadi guru di rumah untuk anak, sehingga anak meskipun bermain secara tidak langsung dalam alam bawah sadarnya bahwa anak itu telah belajar sesuai dengan perintah yang diberikan oleh sang guru. Yang ketiga, sediakan kebutuhan belajar. Maksudnya dalam ruang belajar harus tersedia alat-alat tulis ataupun hal-hal yang mendukung pembelajaran supaya anak lebih mudah dan lebih nyaman dalam hal belajar. Yang keempat, siapkan cemilan. Yang kelima, beri waktu jeda. Nah, biasanya dalam satu hari terdapat lebih dari satu tugas yang diberikan oleh sekolah, maka kita sebagai orang tua harus memberi jeda waktu atau istirahat yang diberikan kepada anak supaya anak lebih rileks dan lebih nyaman dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, kenali gaya belajar yang anak. Gaya belajar ini perlunya diketahui oleh kita sebagai orang tua supaya kita lebih selektif lagi dalam memiliki model gaya belajar pada sang anak. Karena pada dasarnya model belajar ini setiap anak memiliki model belajar yang berbeda-beda. Sehingga sebagai orang tua harus mengikuti bagaimana sih gaya belajar sang anak supaya anak lebih nyaman saat belajar. Mungkin dengan adanya penjelasan yang tadi, tips-tips yang sebelumnya, Bapak dan Ibu sudah dapat menyimpulkan tujuan dari pemaparan materi tadi. Nah, Bapak dan Ibu sebagai orang tua mungkin nantinya bisa lebih selektif lagi dalam memilih dan memilah jenis parenting yang digunakan. Tentunya parenting yang digunakan Bapak dan Ibu sudah memberikan yang terbaik untuk anak. Namun kita sebagai orang tua juga kita harus memperhatikan bagaimana sikap anak, watak anak, dan gaya belajar anak tentunya. Sehingga nantinya sasaran parenting para Bapak Ibu dan asuh Bapak dan Ibu lebih masuk dan lebih bisa diresapi oleh sang anak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.